Shalom, salam kamu spesial. Malam ini saya akan mengangkat satu topik, yaitu penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon. Dan kita akan mendengarkan pidato dari Menteri Agama yang marah terhadap situasi-situasi yang ada di Cilegon. Dan juga kita akan mendengarkan ceramah dari seorang ustadz yang cukup terkenal, yang memperingatkan kelompok-kelompok kadrun yang ada di Cilegon yang menentang pembangunan gereja HKBP. Mari kita saksikan video-videonya. Kita nggak usah pakai dalil-dalil lah, udahlah pokoknya kita jaga Indonesia titik. Udah nggak usah pakai dalil-dalilan. Dalil itu juga dicari-cari mereka tuh. Dalil itu harus ada asbabul nuzulnya, harus ada asbabul wurudnya, tapi dipas-pasin aja. Ya kalau begitu kita nggak usah pakai dalil. Yang penting bahwa menjaga gereja, menjaga tempat ibadah umat agama lain itu adalah bagian cinta kita kepada Indonesia. Itu titik. Tugas saya di Kementerian Agama, ya untuk itu Pak, mengembalikan spirit ini. Bahwa agama itu yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Kalau manusia sudah dekat kepada Tuhan, maka tidak ada lagi manusia yang saling membenci karena sudah dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan, tidak ada Pak. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan ya Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota. Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua. Izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, sudah tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tapi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Karena orang tidak dekat dengan Tuhan itu menjadi lemah imannya Pak. Orang ciri-ciri orang lemah iman itu ketika ada saudaranya yang agama yang lain mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya, menjadi khawatir kalau imannya terganggu. Padahal nggak ada urusannya rumah ibadah dengan iman itu. Jadi begini ini memang kita harus pelan-pelan, dan saya mohon maaf atas nama Kementerian Agama pada seluruh keluarga besar HKBP jika sampai hari ini izin ini belum keluar. Tapi percayalah Pak, kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan supaya izin pendirian gereja HKBP di kota Cilegon bisa segera diterbitkan. Ini bagian dari komitmen kami sebagai warga negara Indonesia tentu saja. Tadi malam juga saya sampaikan Indonesia itu berdiri karena keberbedaan, termasuk keberbedaan agama. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam, Pak. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu. Dan tidak ada agama-agama lokal, tidak mungkin ada Indonesia. Indonesia itu ada karena ada keperbedaan ini, ada kebinekaan. Itu yang membuat Indonesia kuat. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang mencoba mengganggu kebinekaan ini, itu artinya ya orang ini sedang mencoba mengganggu Indonesia. Siapapun yang mengganggu Indonesia saya akan hadapi Pak. Insya Allah saya berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat Anda semua? Ada sesuatu yang membuat saya agak gelisah beberapa hari belakangan ini, menggelitik untuk saya komentari sebetulnya, yakni wali kota dan wakil wali kota Cilegon menandatangani petisi penolakan pendirian gereja. Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya. Dan ini dilakukan
sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim. Saya cuma ingin menegaskan ini perbuatan yang sangat memalukan dan mencederai ajaran Islam itu sendiri. Mengapa saya katakan sangat memalukan? Ini memalukan bagi negara. Karena yang menandatangani petisi ini bukan orang sembarangan, yakni penyelenggara negara. Wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh rakyat. Ini kan betul-betul memalukan bagi sebuah negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang kedua saya katakan mencederai ajaran Islam itu sendiri. Karena pada kenyataannya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Coba carikan nasnya, carikan dalilnya dalam Al-Quran atau nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwasanya Islam bersifat arogan, bersikap ekstrim, seolah-olah dia ingin hidup sendiri dan tidak bisa mengayomi agama lain. Tidak ada satupun dalilnya. Maka karena mereka sudah mengatasnamakan kelompok muslim, saya menganggap ini mencederai ajaran Islam, merusak wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kurang lebih bisa saya katakan juga ini bentuk penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Karena mereka mengatasnamakan agama untuk menandatangani petisi tersebut. Kan yang jelas sebetulnya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan kita mendengar riwayat perjanjian yang sangat terkenal antara Rasulullah SAW dengan Bani Najran, di mana Nabi SAW berkomitmen untuk melindungi umat Kristen Bani Najran beserta seluruh rumah ibadah mereka. Riwayat ini kan banyak dinukil dalam kitab-kitab terkemuka, bahkan Imam Tobroni, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya. Bahkan kalau Anda semua ingin searching di Google, mudah sekali mendapatkan teks aslinya maupun terjemahan yang sudah populer. Cobalah kita membaca ulang, jangan menjadi arogan. Nabi SAW telah menulis surat yang bunyinya begini. Najran, Kristen, dan kelompoknya, umat Kristiani di sana, serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia. Bahkan kalimatnya di seluruh dunia. Dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembelaan Muhammad Rasulullah menyangkut harta benda, jiwa dan agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan ini. Jadi ketika pertemuan Nabi saat berjanji dengan Bani Najran, maupun yang gaib yang tidak hadir di masa itu hingga masa di kemudian hari. Artinya ini pesan wasiat juga buat kita umat Islam. Tidak hanya berlaku pada saat Nabi berjanji dengan Bani Najran, tapi ini sikap umat muslim terhadap non-muslim, terhadap kaum Kristiani hingga akhir zaman. Yang hadir di sana maupun yang gaib, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, yakni gereja. Jadi dalam perjanjian ini Nabi mewajibkan umat muslim yang mayoritas, ketika kita menjadi bagian yang mayoritas, punya kewajiban untuk melindungi gereja-gereja dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak. Jadi dalam kondisi umat Kristiani banyak atau dalam kondisi umat Kristiani minoritas, sedikit, saya berjanji melindungi pihak mereka, kata Nabi, dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rahib, para pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya berjanji juga memelihara agama mereka, cara kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Dan panjang ini perjanjian Nabi dengan Kristen Bani Najran. Artinya oknum-oknum yang mengaku muslim, yang mengatasnamakan Islam, kemudian anti keberagaman, anti terhadap agama Nasrani, anti terhadap agama Kristen, mereka telah membajak agama. Dari mana mereka mendapatkan dalil menjadi antipati dengan gereja atau umat beragama Kristiani? Lagi pula saya ingin coba kita berpikir sederhana dulu. Mengapa kita patut mempertanyakan ini, kasih tanda tanya yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim
saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik, kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, kan lakum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim, tapi mayoritas kemudian non-muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim, ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang, apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan? Coba bayangkan, saya agak heran gitu, menggelitik saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja. Karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan juga, belakangan kan begini. Ada mubalik yang tampil sok berani. Saya katakan sok berani. Berani tapi salah menurut saya. Sok berani menghina agama lain. Menghina Tuhan agama lain. Ada kesan, dia mau ustadznya hebat, ustadznya pemberani, menghina agama lain, mendiskreditkan agama lain. Itu bukan berani, saya katakan. Itu namanya bias-bias identitas. Itu ketimpangan identitas. Justru itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhannya. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Al-An'am ayat 108. Mulai sekarang, jika ada orang yang secara arogan mengatasnamakan Islam, lalu kemudian mendiskreditkan agama lain, sebetulnya dia sedang menista ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya ada baiknya kita menonton ceramah yang berikut ini. Ulasan saya beberapa waktu yang lalu ketika ada fenomena umat Kristiani yang sedang hendak merayakan Natal tapi diganggu oleh oknum-oknum kelompok tertentu. Setelah kita menyaksikan video-video baik itu pidato daripada Menteri Agama maupun ceramah dari Ustadz, sebagai orang Kristen kita harus sadar, secara khusus sebagai gereja Tuhan yang ada di Indonesia, kita harus sadar siapakah kita sebenarnya. Nah, ada 3 hal yang kita bisa belajar dari kejadian ini. Apa yang Tuhan mau kita sadari sebagai orang percaya? Yang pertama, kita bisa lihat gereja adalah
kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Nah, kalau kita memperhatikan etimologi kata gereja, ini diambil dari kata Portugis, yaitu igreja. Nah, igreja ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekklesia. Ekklesia terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu ek atau keluar, dan klesia atau kaleo yaitu memanggil. Jadi gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Oleh sebab itu gereja harusnya di dalam merespon semua peristiwa yang ada di Cilegon dengan respon yang benar sebagai orang percaya, dengan respon kasih, dengan respon kesabaran. Kita tidak boleh membalas, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang justru membuat kesaksian kita sebagai orang percaya menjadi rusak, sebagai gereja menjadi rusak. Mari kita dalam merespon semua ini, kita respon dengan benar, kita respon dengan kasih, supaya gereja, saya dan saudara, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, dapat menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yang kedua, yaitu gereja dibangun oleh Tuhan dan alam maut tidak bisa menguasainya. Nah, ini adalah satu pernyataan Yesus yang disampaikan kepada Petrus. Waktu Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus mengatakan seperti ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berbicara tentang suatu kuasa yang ada di dalam gereja. Gereja yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja itu bahkan alam maut pun tidak dapat menguasai. Karena itu kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut, tidak perlu terlalu kecewa dengan apa yang ada, yang sedang terjadi di Cilegon secara khusus. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menguasai seluruh dunia ini. Tuhan menguasai seluruh alam semesta ini. Tuhan berkuasa. Dia dapat melakukan apapun. Dan gereja yang sebenarnya tidak bisa ditutup. Karena gereja, Yesus berjanji bahwa alam maut tidak dapat menguasainya. Kita sebagai gereja Tuhan, kita menyaksikan ada begitu banyak ketidakadilan, ada begitu banyak ketidakbenaran di dalam negara ini. Tapi kita tahu bahwa Yesus telah memanggil kita, ya, bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Karena itu gereja-gereja menghadapi kesulitan dengan izin. Bahkan saya waktu ada di Malang, waktu kuliah di Malang, saya sendiri memperhatikan ada satu gereja yang sudah dibangun dari tahun 60-an. Ya, kemudian didemo dan dipersulit izinnya sehingga jemaat tidak bisa beribadah. Nah, ini terjadi di negara kita Indonesia. Mari kita berdoa buat presiden, kita berdoa buat menteri agama, kita berdoa buat pejabat pemerintah yang ada sehingga mereka dapat bertindak dengan penuh keberanian, bertindak dengan keadilan untuk kebaikan daripada negara kita Indonesia. Nah, yang ketiga, gereja sebenarnya bukanlah gedung tetapi orang percaya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini dengan jelas firman Allah berkata bahwa yang benar, ya, gereja yang sebenarnya itu adalah tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah berdiam, di mana Allah berdiam di dalam tubuh kita. Dan semua itu sudah terjadi karena saya dan saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, sebagai gereja Tuhan, kita harus sadar bahwa sekali lagi saya ingin ingatkan, gereja itu bukan gedung. Kita berdoa supaya
umat Tuhan yang ada di Cilegon. Saya mendengar informasi, membaca informasi bahwa ada sekitar 3.000 umat Tuhan HKBP di Cilegon. Tuhan tolong agar mereka bisa mendapatkan izin untuk pembangunan gereja mereka. Tetapi kalaupun kesulitan terus terjadi, mari kita percaya bahwa gereja yang sebenarnya adalah tubuh kita, di mana Allah berdiam di dalam tubuh kita dan kita dapat melihat kemuliaannya. Saya ingat waktu saya menulis apa yang saya ingin bicarakan ini, saya ingat apa yang terjadi dengan gereja di Cina. Gereja di Cina dianiaya luar biasa. Bahkan gereja di sana disebut gereja bawah tanah. Tapi gereja berkembang luar biasa. Ya, ada satu ungkapan yang saya ingat dengan baik. Makin dihambat, makin merambat. Percayalah saudara-saudaraku yang ada di Cilegon, saudara-saudara dari gereja HKBP yang ada di Cilegon. Makin saudara dihambat, saya percaya Tuhan akan bekerja. Sehingga ada banyak orang di Cilegon akan percaya kepada Tuhan, akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa bersama-sama. Semua orang Kristen yang ada di Indonesia berdoa buat situasi di negara kita, secara khusus di Cilegon, agar terus terjadi kedamaian dan teristimewa gereja boleh dibangun. Dan umat Tuhan yang ada di sana boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat hati dan kita berdoa buat gereja yang ada di Cilegon. Bapak Surgawi, malam ini kami berdoa buat pemerintah yang ada di Cilegon. Tuhan Engkau jamah, baik itu wali kota maupun wakil wali kota, para pemimpin yang ada di sana, termasuk para pemimpin agama. Tuhan Engkau jamah hati mereka, Engkau kerja di dalam diri mereka, agar mereka sadar dan mereka tidak menentang pembangunan rumah-Mu. Kami berdoa Tuhan, secara khusus buat umat Tuhan yang ada di Cilegon. Dalam situasi yang sulit seperti ini, mereka terus mengangkat hati mereka. Mereka terus mengerahkan mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Kuatkan mereka, berikan mereka iman, berikan mereka sukacita, damai sejahtera. Teristimewa Tuhan tolong buat semua yang diperlukan sehingga pembangunan gereja di Cilegon dapat terjadi. Kami berdoa, biarlah terjadi hujan keselamatan di Cilegon, terjadi hujan pertobatan di Cilegon. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di Cilegon, hadirat Tuhan nyata di sana. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa kami, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa saudara berikan like, saudara tekan subscribe, dan juga saudara jangan lupa untuk menekan lonceng supaya saudara mendapatkan video-video saya yang lain. Saudara boleh membagikan video ini sehingga dapat menjadi berkat besar bagi banyak orang. Mereka yang belum percaya boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.